Kita lanjutkan series Daredevil episode 3 yang sebelumnya kita sudah diperlihatkan sosok di balik White Tiger. Ya, I Love Ops, balik lagi bersama aku, Volpertiman, di mana sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan melanjutkan series Daredevil Born Again episode 3. Ya, tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian, karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Matt pergi menemui Hector Ayala lagi di penjara untuk mengatakan bahwa dirinya akan segera keluar dari penjara dan bisa bertemu dengan keluarganya kembali. Memperlihatkan sebuah truk besar yang sedang berjalan, ya jalan kali terbang, lalu dihadang oleh sebuah mobil. Be cool. It's a gimme. No one plays cop. Seseorang datang menghampirinya dan memalaknya, meminta kunci truk dan dompet. Setelah mendapatkan semua itu, dua sopir ini langsung didor-dor. Lukisan karya Bacon akan dilelang lagi yang berjudul Triptych Fruit, dan Vanessa siap untuk membelinya seharga $200 juta. Di tengah perbincangannya di meja makan, Sheila datang untuk melaporkan kejadian di pelabuhan Red Hook semalam. Itu merupakan kejadian di mana sopir truk itu didor-dor. Kingpin merespon itu dan akan menugaskan Chief Gallo untuk menangani kasus ini. Mereka semua adalah mantan dari anggota Kingpin terdahulu yang kini saling membun-bun satu sama lain karena tidak ada yang berkuasa, dan setelah mereka selesai, yang berdiri paling akhir akan memburu Kingpin. Matt membasuh tangannya bekas pertarungan sebelumnya yang didatangi oleh polisi Powell. Dirinya akan melaporkan Matt karena menghalangi investigasi polisi. Namun Matt yakin bahwa itu bukan investigasi, melainkan pemerasan, dan bersiap untuk bertemu di persidangan. Sebelum persidangan, Torres meminta Narkoboy agar rileks ketika ditanya oleh hakim. Dan inilah hari penentuan sidang dari Hector Ayala. Secara inti dari pembelaan polisi Powell adalah di malam tahun baru, kenapa dia masih bertugas adalah dia sendiri mengajukan diri. Ketika dia memukuli Torres, Hector datang dan memukulinya berkali-kali. Walaupun polisi sudah menunjukkan rencana polisinya, Hector tetap memukulinya. Ya walaupun ini fitnah ya, karena faktanya nggak gitu. Matt Murdock pun angkat bicara. Kini dijelaskan siapa Nicky Torres. Dia adalah mantan informan polisi yang dulu pernah bekerja sama dengan Powell dan rekannya yang terbunuh. Namun Powell berkata bahwa dia tidak pernah mengenalnya sama sekali. Di sisi lain, Torres sudah bersiap akan berangkat di persidangan bersama Cherry. Torres cannot testify. Powell berusaha untuk menghentikan mobil van yang membawa Torres, namun Cherry tidak sebodoh itu. Di dalam van tidak ada Torres. Torres kini dibawa oleh mobil lainnya dan sudah berada di persidangan. Good? Yeah. Come on, let's go. Kini Torres berada di kursi saksi. Ditanya oleh Matt apa yang dia lakukan ketika malam tahun baru. Torres yang gugup dan panik takut dibumbun oleh polisi, malah mengatakan bahwa dirinya hanya duduk di rumahnya. Itu membuat Matt kesal dan menariknya dari kursi saksi. Counsel, stand down. Vanessa mengirim Buck untuk menemui Luka, truk yang dirampok di awal film, dan memberikannya $1,8 juta sebagai uang ganti rugi. Kasus Hector kini mendapati jalan buntu. Saksi satu-satunya yaitu Torres tidak mau bicara apa yang terjadi, dan itu memberikan ide Matt agar Hector bersaksi atas dirinya sendiri tidak bersalah dan menceritakan yang sejujurnya tentang dirinya yang menjadi White Tiger. Masih di tempat Glenn, Kingpin dan Vanessa masih membicarakan tentang bisnis gelap mereka. Thank you for your patience. Kita kembali pada persidangan. Hector sedang bersaksi atas pembelaannya. Yang dia lakukan saat itu adalah membeli bunga untuk dikasihkan kepada istrinya karena dia sudah mampu membeli rumah sendiri. Itu adalah impiannya sejak dari dulu. Setelah itu dia pergi ke stasiun. Di peron dia mendengar seseorang yang berteriak. A man getting beat up. Did you know the man? Matt mendesak Hector agar mengaku dialah White Tiger untuk bisa meloloskannya.
Mendengar itu, jaksa meminta Hochberg dan Matt menemuinya. Itu membuat sidang menjadi berantakan. Dan Matt dinilai tidak menghormati sidang. Matt melakukan itu karena para polisi di persidangan mempengaruhi Torres agar tidak buka mulut. Sebelum dilanjutkannya sidang, Matt menemui Hector dalam selnya, mengatakan bahwa ketika dia berhasil lolos, maka dia tidak akan menjadi White Tiger lagi, karena orang-orang jahat akan memburunya, memintanya untuk pensiun karena keluarga lebih utama. They were driving home, and this SUV, it runs a stop sign and it just plows right. Kini sidang dilanjutkan. Matt meminta saksi untuk duduk dan bersaksi. Mereka semua adalah orang yang pernah diselamatkan oleh White Tiger. If White Tiger hadn't been there, Matt juga memberikan beberapa berkas kepolisian yang menunjukkan bahwa Hector Ayala, sang White Tiger, selalu berani menantang maut demi menyelamatkan orang-orang di New York. Dan yakin bahwa sebagian besar orang di persidangan ini menganggap bahwa White Tiger adalah sekutu. Ketambah lagi, saat berada di peron, Hector tidak memakai kostumnya, tidak menggunakan kostum White Tiger-nya. Namun dia berani membahayakan dirinya untuk menolong Torres, yang seharusnya dia bisa meninggalkannya dipukuli. Lawannya, Hochberg pun angkat bicara. Tentu dia tidak ingin kalah juga di sidang ini. Dia berkata bahwa orang baik bisa berbuat jahat dan orang jahat pun bisa berbuat baik. Hector sudah melakukan hal baik, namun itu tidak menutup kemungkinan dia akan berbuat jahat. Polisi di sini melayani kita tanpa topeng. Lantas kenapa Hector memakai topeng dan menyembunyikan identitasnya? Karena pahlawan sejati tidak perlu bersembunyi. Dan inilah saatnya keputusan dari juri. Setelah menimbang dari saksi dan terdakwa, dinyatakan bahwa Hector Ayala tidak bersalah. Finds the defendant not guilty. Dan berita itu pun disiarkan di TV. Hector Ayala tidak bersalah dan White Tiger bebas dari tuduhan. Kingpin meminta Daniel untuk memanggil B.B. Urich, sang jurnalis dari Times, karena dia ingin menemuinya lagi. Di kediamannya, Matt dan Glenn merayakan atas kemenangan sidangnya tentang Hector Ayala. Kingpin meminta B.B. Urich untuk menulis artikel tentang bebasnya Hector Ayala, bahwa pelaku main hakim sendiri ini menjadi ancaman berbahaya bagi New York. Ketika White Tiger sedang menjalankan aksinya di jalanan, tiba-tiba seseorang menembaknya tepat di kepala hingga meninggoy. Pria misterius itu berjalan ke arah kamera, di kaosnya terdapat simbol The Punisher, dan film pun selesai. Ada apa dengan The Punisher? Kenapa dia membunuh White Tiger padahal sesama vigilante, bahkan teman dari Matt Murdock? Ya, penasaran kan? Ya, terima kasih telah menonton alur cerita ini hingga selesai. Tunggu kelanjutan dari series Daredevil di channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.